Kalau pribadi, oh saya menolak keras. Ya kan, apa sih hebatnya si Soeharto itu sebagai pahlawan hanya bisa memancing, membunuh jutaan rakyat Indonesia. Udahlah. Almarhum Soeharto itu adalah pembunuh jutaan rakyat. Yang jadi pertanyaan adalah dia membunuh di mana, ya kan? Apakah ada putusan hukum atau putusan pengadilan yang menetapkan bahwa almarhum Presiden Soeharto itu melakukan pembunuhan terhadap jutaan masyarakat? Itu. Nah, ini kan informasi seperti ini yang memang lebih menjurus pada ujaran kebencian dan berita bohong ya. Karena apa? Karena sampai hari ini itu tidak ditemukan adanya putusan terkait yang menyatakan bahwa almarhum Soeharto itu melakukan pembunuhan jutaan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bangsa, kembali lagi di Bang Iqbal, ruang bebas kita, tempat suara rakyat, logika dan nurani berbicara tanpa takut dibungkam. Hari ini kita bahas isu panas. Anak buah Ibu Megawati, Ripka Ciptaning, dilaporkan ke polisi gara-gara kritik soal Soeharto. Repden organisasi sayap PDIP menyebut ini upaya membungkam suara kritis. Apa benar demokrasi kita mulai terseret arus neo orde baru? Atau ini cuma reaksi berlebihan dari kelompok yang tidak siap dikritik? Kita bongkar tuntas satu persatu. Ketika kritik terhadap penguasa masa lalu bisa membuat seseorang dilaporkan ke polisi, maka tanda tanya besar muncul, apakah kita benar-benar hidup di era reformasi? Atau hanya hidup dalam bayangan orde baru yang berganti kostum? Kasus Ripka Ciptaning ini bukan sekedar soal Soeharto, tapi soal siapa yang masih boleh bicara dan siapa yang harus diam. Ketua DPP PDIP Ripka Ciptaning resmi dilaporkan ke Baris Krim Polri oleh kelompok yang menamakan diri Aliansi Rakyat Anti Hoax Arah. Alasannya, Ripka disebut menuduh Presiden kedua RI, Soeharto, sebagai pembunuh jutaan rakyat. Padahal pernyataan Ripka bukan hal yang baru. Itu sebagian dari refleksi sejarah dalam Orde Baru, yang bahkan sudah tercatat dalam buku film, dokumenter, hingga laporan HAM internasional. Tapi tiba-tiba kritik itu dianggap menghina, dijadikan dasar laporan pidana. Langsung Repden, relawan perjuangan demokrasi, saya politik PDIP, bereaksi keras. Ketua DPN Repden Wanto Sugito menyebut laporan itu sebagai tindakan berlebihan dan ancaman nyata terhadap kebebasan berpendapat. Wanto menegaskan Ripka hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang politisi. Refleksi sejarah, kritik moral, dan pengingat agar bangsa ini tidak kehilangan arah. Jika kritik terhadap masa kelam Orde Baru saja bisa dijadikan alasan pelaporannya, katanya, maka demokrasi kita sedang berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Kita tidak bisa menutup mata. Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto punya makna simbolik besar. Prabowo Subianto, presiden saat ini, adalah mantan menantu Soeharto. Jadi wajar dari sisi pribadi dan sejarah ada sentimen dan penghargaan yang ingin ia tunjukkan. Dan publik pun terbagi dua.
Ada yang mendukung karena menilai Soeharto berjasa membangun ekonomi. Ini fakta. Tapi ada juga yang menolak karena mengingat pelanggaran HAM, pembungkaman, dan kekerasan politik. Menurut survei, 80% publik mendukung gelar itu. Namun, apakah popularitas cukup untuk melupakan luka sejarah? PDIP berada di posisi sulit. Satu sisi Megawati harus menjaga hubungan politik dengan pemerintah. Sisi lain ada tanggung jawab moral terhadap sejarah perjuangan reformasi yang menumbangkan Orde Baru. Maka PDIP bersikap hati-hati. Mereka mendukung kebijakan pemerintah yang sesuai garis rakyat, tapi tetap menolak keras simbol-simbol yang mengancam demokrasi. Dan Ripka Ciptaning, ia bukan sekedar kader, ia simbol keberanian dalam partai itu yang tetap berani berbicara saat banyak memilih orang diam. Inilah yang dikhawatirkan banyak orang, bahwa pelaporan semacam ini bukan hanya persoalan hukum, tapi sinyal kembalinya budaya membungkam suara kritis. Orde Baru bukan muncul lewat tank atau senjata, tapi lewat laporan polisi, tekanan sosial, dan sensor halus yang membuat orang takut bicara. Kita hidup di zaman di mana kritik disebut hoax, dan pembelaan terhadap korban masa lalu dianggap penghinaan. Inilah tanda bahaya demokrasi. Repden menyerukan kepada aparat penegak hukum, jangan terjebak kriminalisasi pandangan politik. Penegakan hukum bukan alat kekuasaan, tapi menjaga kebebasan warga negara. Bangsa ini harus berani mengingat lukanya, bukan menutupi dengan gelar dan medali. Menyanjung, menindas, dan membungkam mengingat sejarah adalah pengkhianatan terhadap reformasi itu sendiri. Mari kita bicara jujur, kritik terhadap Soeharto bukan soal benci pribadi. Ini soal menghadapi sejarah dengan jujur tanpa takut pada nostalgia masa lalu. Ini soal menghadapi sejarah dengan jujur tanpa takut pada nostalgia palsu. Prabowo punya hak secara pribadi untuk menghormati mertuanya. Tapi sebagai presiden ia juga punya tanggung jawab moral terhadap korban Orde Baru. Kalau negara bisa dengan mudah memberikan gelar pahlawan kepada sosok yang penuh kontroversi, maka wajar rakyat menuntut penjelasan yang jujur, bukan pembungkaman. Dan jika orang seperti Ripka Ciptaning yang lahir dari rahim perjuangan reformasi justru dilaporkan karena berbicara kebenaran sejarah, maka kita harus bertanya, apakah negeri ini masih punya ruang untuk suara yang jujur? Demokrasi tidak mati dalam satu malam. Ia mati perlahan setiap kali satu suara kritis dibungkam. Setiap kali kebenaran dikubur atas nama ketenangan politik. Jadi jangan diam, jangan takut bicara, karena kalau kebenaran tidak lagi punya tempat, maka sejarah akan ditulis ulang oleh mereka yang dulu kita lawan. Terima kasih sudah menonton. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah pelaporan Ripka Ciptaning ini bentuk penegakan hukum, atau justru tanda bahwa demokrasi sedang sakit? Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena di sini suara rakyat tidak akan dibungkam. Sekian dari kami, Bang Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.